Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diakhiri. Saya absen lebih dahulu ya. Mbak Tarisa. Mbak Tarisa belum hadir. Mbak Siva. Hadir Bapak Tarisa. Oh iya. Mbak Siva. Tarisa hadir Bapak. Ya, Mbak Tarisa. Mbak Siva hadir. Siva hadir Mbak Sanas. Bapak. Mbak Sanas. Hadir Bapak. Mbak Sanas. Mas Rizky Ferial. Mbak Rizka. Hadir Pak. Mbak Rindi. Hadir Pak. Mbak Rahma. Ada Pak. Mbak Puput. Hadir Pak. Mbak Nur Laili. Hadir Bapak. Mbak Nefertiti. Mbak Nefertiti. Mbak Mutamimatul. Mohon maaf Bapak, untuk Mbak Nefertiti masih terkendala sinyal. Oh ya, ini baru saja masuk sepertinya. Oke, terima kasih Mbak Ayu Fatimah. Ada Bapak. Mbak Mutamimatul. Hadir Bapak. Mas Muhammad Saifullah Yusuf. Hadir Bapak. Mbak Maya. Hadir Bapak. Mbak Lutfi. Hadir Bapak. Mbak Lilia. Hadir Bapak. Mbak Ivena. Mbak Ivena. Belum hadir. Mas Hamam. Hadir Bapak. Mbak Fiona. Hadir Pak. Mbak Farah. Hadir Pak. Mbak Fairus. Hadir Bapak. Mbak Dima. Hadir Bapak. Mas Dani. Hadir Bapak. Mbak Dahlia. Hadir Bapak. Mbak Cantika. Hadir Bapak. Mas Cahyo. Hadir Bapak. Mbak Cahyani. Hadir Bapak. Mbak Ayu. Mbak Hadir. Ayu Fatimah. Oke, Mbak Amira. Hadir Bapak. Mbak Alvina. Hadir Pak. Mas Afan. Ini belum hadir juga Mas Afan.
Masih Baik, belum setelah ada sepertinya, Pak. ya, terima kasih Mas Dani. Nanti kalau bisa dibantu untuk menghubungi Mas Afan ya. Baik, setelah minggu lalu kita membahas atau lebih ke mengenal apa itu wirausaha dan bagaimana seorang wirausaha itu, kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang bentuk organisasi. Maksudnya di sini adalah bagaimana nanti bentuk dari wirausaha itu, kemudian bagaimana menilai kebutuhan usaha dan cara memperoleh modal. Oleh karena itu, kita tadi sebelumnya sudah belajar sendiri ya, sama kelompoknya masing-masing. Silakan bagi yang ingin sharing terkait topik pada siang hari ini. Siapa? Bapak, saya mohon izin share screen ya, Pak. Silakan Mbak Mutami Matul. Silakan bisa dimulai. Nanti sifatnya diskusi ya, jadi misalkan mau dibuat dua arah yang lebih interaktif itu boleh. Silakan. Oke, Pak. Mohon maaf, Pak Rizky. Silakan. Ini masih ada kendala nggak, Pak? Oh boleh. Kalau gitu Nggih. bisa kelompok lain. Baik, sekarang sudah bisa, Pak. Oke, silakan. Untuk presentasi, kita bertiga menjadi satu akun ya, Pak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri atas Cartika Dita Ayuni Tias, Mutami Matul Abida Azaidah, Rindi Setiani Ningsih, akan mempresentasikan mengenai bentuk organisasi kewirausahaan. Selanjutnya, definisi organisasi. Organisasi merupakan kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian atau orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu atau kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Suatu organisasi memiliki jenjang dan pembagian kerja, berupaya mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Para ahli mengemukakan pendapat tentang organisasi di antaranya, menurut Singh, organisasi adalah suatu usaha untuk mengkoordinasi kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum
melalui pembagian pekerjaan dan fungsinya melalui tanggung jawab. Menurut Wright, organisasi adalah suatu bentuk terbuka dari suatu aktivitas yang dikoordinasi dari 2 orang atau lebih untuk tujuan bersama. Menurut Kochters, organisasi adalah suatu usaha kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Setelah kita mengetahui arti dari organisasi, mari kita akan beralih ke definisi manajemen. Sebelumnya, teman-teman, apakah ada yang sudah tahu mengenai definisi manajemen? Silakan, boleh teman-teman. Kalau pertanyaan ya layarnya ditutup dulu. Itu kan jawabannya sudah ada gitu ya. Ya, baik, Pak. Stop share. Stop share ada ke-6 ya nanti. Tidak ada ya? Atau teman-teman tidak menyimak atau bagaimana? Mohon izin menjawab. Itu ada yang raise hand. Oh, ya. Oh, baik. Mas Cahyo, silahkan. Terima kasih. Mohon izin menjawab. Saya Cahyo Alessandro Musa. Menurut saya, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi. Apakah suara saya kurang jelas? Jelas, Mas Cahyo. Terima kasih atas jawabannya. Langsung saja ya, saya beritahu mengenai definisi manajemen. Baik, pengertian manajemen menurut Melayu SP Hasibuan pada tahun 2006 adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian manajemen menurut Kosasi dan Swoboda pada tahun 2009 dan adalah pengarahan menggerakkan sekelompok orang dan fasilitas dalam usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan manajemen menurut Hartati adalah seperangkat kegiatan termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, diarahkan kepada sumber daya organisasi seperti manusia, finansial, peralatan fisik untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara berdaya guna dan berhasil. Nah, selanjutnya, fungsi manajemen. Nah, yang pertama, fungsi manajemen itu perencanaan. Manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengorganisasian. Manajemen adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu. Manajemen menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang ketiga, pengendalian. Manajemen bertujuan untuk melakukan kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Yang keempat, pengawasan. Menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Jadi fungsi manajemen kurang lebih di sini ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, terima kasih untuk Saudari Cantika. Dan selanjutnya kita akan membahas
Di dalam organisasi itu ada jenis organisasi dan bentuk organisasi usaha. Jenis organisasi usaha itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur. Kemudian untuk pengertian dari usaha jasa sendiri merupakan organisasi yang menjalankan operasinya di bidang penjualan jasa saja, seperti dokter maupun kantor, akuntan, dan lain-lainnya. Kemudian untuk usaha dagang merupakan organisasi yang menjalankan operasinya di bidang penjualan barang. Jadi seperti swalayan, terus pedagang-pedagang sekitar gitu contohnya. Kemudian untuk usaha manufaktur merupakan organisasi yang memperoleh bahan baku dari pemasok luar. Jadi usaha manufaktur ini biasanya melakukan proses perubahan dari memberi nilai tambah dan kemudian memasarkannya ke pasaran. Misalnya ada perusahaan otomotif. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk organisasi usaha. Bentuk organisasi usaha ini dari 2 faktor, ditinjau dari 2 faktor. Yang pertama ditinjau dari pimpinan puncaknya, yang kedua ditinjau dari hubungan wewenangnya. Untuk bentuk organisasi usaha yang ditinjau di pimpinan puncaknya ada perseorangan, persekutuan, dan PT atau perseroan terbatas. Yang dimaksud dengan ditinjau dari pimpinan puncaknya berupa perseorangan itu merupakan sebuah bentuk organisasi bisnis yang kepemilikannya dimiliki oleh pemilik tunggal saja, dan dalam rutinitasnya pemilik dapat berperan secara langsung sebagai manajer dalam pengelolaan jalannya operasional organisasinya. Di Indonesia, jenis organisasi ini misalnya seperti akuntan publik, dokter, dan lain sebagainya yang dipimpin oleh satu pimpinan tunggal. Kemudian yang kedua ada persekutuan. Persekutuan merupakan sebuah bentuk organisasi bisnis yang kepemilikannya merupakan gabungan dari beberapa orang pemilik atau sekutu untuk menyelenggarakan usahanya. Secara hukum, para sekutu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas atas seluruh kewajibannya menutupi kewajibannya persekutuan. Nah, biasanya di Indonesia ini jenis organisasi ini sering disebut dengan firma dan JV. Terus yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Bentuk organisasi ini banyak dijumpai dalam dunia bisnis untuk sekarang ini. Perseroan terbatas atau PT merupakan organisasi bisnis yang memiliki modal berbentuk saham. Nah, untuk bentuk organisasi usaha yang ditinjau dari hubungan wewenangnya ada 3 juga. Yang pertama ada organisasi garis lini, kemudian ada organisasi garis lini dan staf, dan kemudian ada organisasi fungsional. Organisasi garis atau lini yaitu bentuk organisasi yang menjalankan wewenangnya atasan dan bawahan terhubung langsung secara vertikal. Kemudian untuk organisasi garis lini dan staf merupakan perkembangan dari organisasi garis lini. Nah, nanti ciri-cirinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian organisasi fungsional. Dalam organisasi fungsional ini, wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional. Kemudian dikerjakan oleh pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Nah, nantinya kita juga akan membahas ciri-ciri, kelebihan, kelemahan dari bentuk-bentuk organisasi ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Mutami Matul. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait ciri-ciri, keuntungan, kelemahan dari bentuk organisasi usaha yang ditinjau dari hubungan wewenangnya. Yang pertama ada organisasi garis atau organisasi lini yang mempunyai ciri yang pertama, pucuk pimpinan biasanya adalah pemilik perusahaan. Kemudian jumlah karyawan sedikit sehingga untuk organisasi masih kecil dan sederhana. Ciri selanjutnya adalah sarana dan alatnya terbatas, kemudian hubungan atasan dan bawahan bersifat langsung.
Nah, untuk keuntungan dari organisasi garis atau lini ini, yang pertama adalah koordinasi mudah dilaksanakan, proses pengambilan keputusan dan instruksi berjalan dengan cepat, dan rasa solidaritas karyawan pada umumnya adalah tinggi. Untuk kelemahan dari organisasi garis ini, yaitu tujuan pribadi pucuk pimpinan seringkali sulit dibedakan dengan tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, ada kecenderungan pimpinan untuk bertindak secara otoriter, dan yang terakhir, kesempatan karyawan untuk berkembang adalah terbatas. Berikut ini merupakan contoh dari organisasi garis atau lini. Nah, untuk bagannya yaitu direktur membawahi beberapa manajer dan manajer membawahi beberapa anggota. Kemudian selanjutnya adalah organisasi garis dan staf. Untuk ciri-cirinya yang pertama, hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung, dan jumlah karyawan adalah banyak sehingga organisasinya terbilang cukup besar. Untuk pimpinan dan karyawan tidak begitu saling mengenal, dan hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Untuk keuntungannya, yang pertama yaitu pembagian tugasnya jelas antara pimpinan, staf, dan pelaksana. Kemudian, koordinasi mudah dilaksanakan karena ada pembagian tugas. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan mudah untuk dilakukan. Kelemahan dari organisasi garis dan staf, yang pertama, kelompok pelaksana bingung dalam membedakan perintah dan bantuan nasihat. Kemudian, solidaritas karyawan kurang, dan yang terakhir, persaingan kurang sehat sering terjadi. Untuk bagian dari organisasi garis dan staf, yaitu direktur membawahi beberapa manajer dan dibantu oleh staf, kemudian staf membawahi beberapa unit dan dibantu oleh staf. Kemudian organisasi yang ketiga adalah organisasi fungsional. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Kemudian bawahan menerima perintah dari berbagai atasan, dan koordinasi antara karyawan mudah karena masing-masing sudah mempunyai pengertian mendalam mengenai bidangnya. Untuk keuntungannya, pekerja dapat menarik keuntungan dari para ahli dari berbagai bidang, pembagian tugas yang jelas dan fleksibel dan spesialis. Untuk yang ketiga, solidaritas, moral, dan disiplin karyawan tinggi. Untuk kelemahannya, yang pertama yaitu kemungkinan akan munculnya masalah perilaku organisasi yang dikaitkan dengan melayani dua tuan. Kemudian konsekuensinya muncul kecenderungan rival yang berkembang antar departemen. Untuk bagian dari organisasi fungsional adalah sebagai berikut. Jadi, direktur membawahi beberapa manajer, ada manajer SDM, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer purchasing. Kemudian, untuk pertimbangan penentuan organisasi akan dijelaskan oleh teman saya, Cantika. Baik, apakah ada yang mengetahui mengenai apa saja pertimbangan penentuan organisasi? Silakan yang ingin menjawab. Izin menjawab. Baik, silakan untuk Mbak Cahyani untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk kelompok penyaji. Izin menjawab mengenai pertimbangan yang dapat dilakukan dalam mendirikan suatu usaha. Yang pertama itu ada tujuan dan bentuk badan usaha, kemudian jumlah tenaga kerja, jumlah aktivitas, yang keempat fleksibilitas, dan ada yang kelima efisiensi. Terima kasih. Baik sekali jawaban dari Mbak Cahyani, terima kasih. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahi seperti itu? Oh iya, Mbak Dima mungkin. Yes. Baik, terima kasih Mbak Cantika atas kesempatannya. Pertimbangan utama dalam usaha atau bisnis biasanya yang pertama yaitu terkait batas wewenang dan tanggung jawab pemilik. Misalkan apabila terdiri dari lebih dari satu orang, biasanya ada seperti MOU atau batas-batasnya itu seperti apa. Lalu yang kedua terkait kemampuan keuangan dan kemudahan pendirian, seperti itu.
Lalu yang ketiga terkait kemampuan memperoleh modal. Lalu yang keempat perkembangan usahanya itu seperti apa untuk kedepannya. Dan yang kelima yaitu kewajiban dari undang-undang terkait pemerintah seperti itu. Terima kasih. Baik sekali jawaban dari Mbak Cahyani dan Mbak Dima. Terima kasih. Saya akan lanjutkan mengenai bagaimana pertimbangan penentuan organisasi. Nah, seperti ini. Yang pertama ada tujuan dan bentuk badan usaha perusahaan. Nah, pendidikan perusahaan biasanya memiliki tujuan tertentu dan bentuk badan usaha tersendiri. Hal-hal ini akan memengaruhi bentuk organisasi. Yang kedua, jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang kita miliki biasanya berkaitan erat dengan jumlah aktivitas usaha. Jadi seimbang. Yang ketiga, jumlah aktivitas. Jumlah aktivitas ini merupakan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan. Semakin banyak kegiatan, maka rentang kendali yang dibutuhkan banyak dan jangkauan atau cabang yang dimilikinya pun luas. Yang keempat, fleksibilitas. Kemungkinan perusahaan untuk berkembang ke depan juga perlu dipikirkan secara matang. Jadi tidak hanya memikirkan pada saat sekarang. 5. Efisiensi. Agar perusahaan dapat bekerja maksimal, perlu dipikirkan efisiensi biaya yang akan dikeluarkan. Besarnya organisasi yang dibentuk akan berpengaruh terhadap biaya, kebutuhan modal, misal jumlah dana yang diperlukan untuk mendirikan suatu usaha. Lalu ada juga kebutuhan waktu. Memiliki cukup waktu untuk mengoperasikan usaha dan mengarahkan karyawan. Lalu tidak lupa juga pajak, jumlah pajak yang harus dipenuhi oleh suatu usaha. Ada lagi tambahan, yaitu resiko kepemilikan pribadi yang mungkin digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis. Lalu pengawasan, kemampuan pemilik dalam melakukan pengawasan itu bagaimana? Lalu kemampuan manajerialnya seperti apa? Misal keahlian yang harus dimiliki untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi usaha. Sekian, terima kasih. Dari kelompok kami mungkin ada pertanyaan yang ingin dilontarkan. Ya, baik. Dipersilahkan untuk Mas Dani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk bertanya. Tadi sesuai yang dipaparkan oleh kelompok penyaji, tadi sudah disebutkan mengenai bentuk organisasi kewirausahaan. Salah satunya yaitu ditinjau dari pimpinan puncaknya, yang mana terdiri dari perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas. Nah, apakah dalam menentukan bentuk organisasi ini yang ditinjau dari pimpinan puncaknya itu, apakah ada suatu cara yang tepat agar nantinya ketika sudah memilih bentuk organisasi ini tidak salah atau mungkin tidak mengganti ke bentuk lain? Karena setahu saya untuk membuka suatu bentuk organisasi ini seperti PT atau CIV itu kan juga membutuhkan biaya untuk mengurus izin dan sebagainya. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Mas Dani ini akan ditampung terlebih dahulu ya. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Dima. Monggo dipersilahkan. Apakah Mbak Dima masih mendengar? Baik, mohon maaf tadi. Ya. Halo? Ya, mohon maaf tadi di saya putus-putus. Terima kasih atas kesempatannya. Kelompok 5, saya ingin bertanya terkait konsekuensi sama tantangan apa yang akan dihadapi seseorang atau sekelompok orang yang apabila akan membangun kewirausahaan tanpa adanya bentuk organisasi yang spesifik atau yang sesuai dengan teori yang sudah dipaparkan kelompok 5 sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dima. Selanjutnya, Mbak Ayu, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, apakah saat mendirikan usaha harus ada organisasinya terlebih dahulu? Nah, apakah yang akan terjadi kalau misalnya saat mendirikan usaha belum terbentuk sistem organisasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ayu, Mbak Dima, dan Mas Dani. Untuk sesi pertanyaan kali ini cukup 3 saja, teman-teman. Lalu, ini pertanyaannya langsung dijawab atau ke kelompok 2, ke kelompok selanjutnya, Pak Rizky? Jika sudah siap, bisa langsung dijawab, Pak. Atau perlu waktu diskusi? Mohon maaf, Bapak, kami perlu waktu diskusi, Baik, jika perlu waktu, mungkin bisa ditutup dulu untuk diskusi yang pertama. Kita beralih ke topik yang kedua. Terima kasih Mbak Mutamimatul. Berikutnya ada topik kedua, yaitu tentang bagaimana menilai kebutuhan usaha dan cara memperoleh modal. Kelompoknya siapa ini yang akan membahas? Saya. Kelompoknya Mas Cahyo. Silakan Mas Cahyo. Mohon izin share screen, Mbak. Silakan. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kelompok kami akan membahas tentang cara menilai kebutuhan usaha dan cara menentukan modal. Untuk kelompok kami yang pertama ada Tarisa Badnya Prastia, lalu ada saya sendiri Cahyo Alexander Musa, dan satunya lagi Muhammad Saifullah Yusuf. Baiklah, selanjutnya kita apa itu kebutuhan usaha yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman sekalian, apakah ada yang telah mengetahui apa itu dari kebutuhan usaha? Silakan yang ingin menjawab dari teman-teman. Bisa resen ya. Baik, dari Saudari Dima. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kebutuhan usaha merupakan hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan ataupun menjalankan usaha dari awal hingga saat beroperasi, seperti itu. Baik, terima kasih. Jawabannya benar. Mungkin bisa dilanjut, Mas Andrew. Baik, jadi kebutuhan usaha itu pendirian suatu usaha berkaitan erat dengan penyediaan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan usaha tersebut. Jadi kebutuhan usaha itu yang diperlukan mulai dari persiapan perusahaan berdiri sampai beroperasi. Jadi dengan kata lain, kebutuhan usaha itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan itu beroperasi. Next. Baik, dari teman-teman sekalian, apakah telah mengetahui apa saja yang diperlukan dalam kebutuhan usaha itu sendiri? Bisa raise hand dari teman-teman sekalian.
Baik, dari Saudari Alvina Rosita, silakan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab apa saja keperluan yang diperlukan dalam kebutuhan usaha, yaitu ada biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap, dan biaya operasional. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nanti bisa dijelaskan oleh rekan saya mengenai biaya. Next oleh Mas Andrew. Oh, Saudara Sandro bisa share screen kembali. Sebentar Bapak, mungkin dari Saudara Sandro ada kendala sinyal. Bagaimana Mas Cahyo? Mohon maaf Bapak, sinyalnya tadi. Mohon izin share screen lagi Pak. Ya, silakan. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih sekali tadi jawaban dari Saudari Alvina. Next untuk Mas Andrew. Jadi kebutuhan usaha yang diperlukan terdiri dari beragam jenis tergantung dari bidang usaha masing-masing perusahaan. Artinya di sini yaitu jenis dan jumlah kebutuhan antara satu bidang dengan bidang yang lain itu berbeda. Misalnya bidang kuliner yang kebutuhannya berbeda dengan bidang pertanian. Jadi baik jenis maupun jumlah kebutuhan usaha memerlukan penilaian secara besar dan akurat. Tujuannya itu adalah agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pada saat usaha hendak dijalankan.
Jadi kekurangan akan menyebabkan adanya penambahan biaya dan kelebihan mengakibatkan ada yang mubazir dari kebutuhan usaha tersebut. Jadi tidak bermanfaat sehingga pengeluaran biaya menjadi berlebihan. Jumlah kebutuhan usaha perusahaan juga disesuaikan dengan tujuan perusahaan saat ini. Namun dapat pula dibuat kebutuhan untuk beberapa periode ke depan. Penyusunan kebutuhan ini harus dilakukan secara benar sehingga tidak ada yang ketinggalan. Jadi setelah jenis-jenis kebutuhan tadi disusun secara lengkap, langkah selanjutnya adalah menentukan komponen harga setiap jenis kebutuhan. Harga pada setiap komponen yang ditetapkan harus benar-benar sesuai dengan harga yang terjadi di pasar atau yang dialami di pasar, atau harga yang dipatok berdasarkan prediksi kondisi yang akan terjadi pada periode tertentu. Jadi hasil penilaian kebutuhan usaha dapat disusun secara rinci sehingga terlihat secara jelas apa-apa saja kebutuhan usaha yang diperlukan. Selain itu, dapat diketahui juga jumlah usaha setiap komponen dan pada akhirnya dapat dihitung biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan atau menjalankan usaha tersebut. Jadi dengan diketahui total usaha, dapat diketahui beberapa kekurangan dana yang dimiliki sekarang ini. Untuk menutup kekurangan biaya kebutuhan usaha tersebut, dapat dicarikan dari berbagai sumber, baik dari modal sendiri maupun modal lainnya. Mengenai modal nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tarisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, apa suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apa dari teman-teman ada yang sudah tahu apa saja yang termasuk ke dalam biaya kebutuhan usaha? Yang sudah tahu boleh raise hand. Mungkin masih belum tahu ya. Oke, next. Mas Sandro. Nah, biaya kebutuhan usaha sendiri secara garis besar ada 3. Yang pertama yaitu biaya prainvestasi, yang kedua biaya pembelian aktiva tetap, dan yang ketiga biaya operasional. Untuk biaya prainvestasi sendiri merupakan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha. Jadi biaya prainvestasi ini biaya yang dikeluarkan sebelum memulai usaha tersebut. Next. Next. Nah, untuk contoh dari biaya prainvestasi ini sendiri, yang pertama ada biaya pengurusan izin-izin, seperti SIUP dan lain-lain itu. Yang kedua ada biaya studi kelayakan. Yang ketiga ada biaya pengurusan dan pembersihan lahan. Lalu selanjutnya, pengertian dari biaya pembelian aktiva tetap. Nah, biaya pembelian aktiva tetap ini dibagi menjadi 2, yakni biaya pembelian aktiva tetap berwujud dan biaya pembelian aktiva tetap tidak berwujud. Untuk pengertian dari biaya pembelian aktiva tidak berwujud sendiri, yaitu biaya yang digunakan untuk membeli barang-barang yang akan digunakan dalam usaha tidak secara langsung. Selanjutnya, next. Nah, untuk biaya pembelian aktiva berwujud ini merupakan biaya untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan dalam usaha secara langsung. Untuk contoh dari biaya aktiva tetap tidak berwujud, yakni ada hak cipta, hak sewa, dan merek dagang. Sedangkan untuk contoh dari aktiva tetap berwujud, ada gedung, kendaraan, mesin produksi, tanah tempat gedung itu sendiri berdiri, dan juga peralatan atau inventaris. Next. Biaya operasional. Yang ketiga, yakni
biaya operasional merupakan biaya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang berjalan. Next, untuk contohnya sendiri, yang pertama ada gaji karyawan, yang kedua upah, biaya administrasi, biaya listrik, biaya telepon, biaya air, pemeliharaan, pajak, asuransi, biaya pemasaran, dan biaya lainnya. Bisa next. Next. Yang contoh kebutuhan usahanya. Nah, di sini ada tabel-tabel yang menunjukkan contoh dari kebutuhan usaha. Untuk tabel yang pertama, di mana ada biaya prainvestasi, pembelian aktiva tetap dengan rinciannya yang sudah ditunjukkan pada PPT, dan poin ketiga, modal biaya. Untuk yang tabel sebelah kiri dan atas sebelah kanan, itu merupakan contoh biaya kebutuhan usaha secara rinci. Nah, untuk lebih singkatnya, seperti yang ada di bawahnya ini, di mana yang pertama ada biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap, dan yang ketiga biaya modal kerja. Next. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai apa itu modal usaha. Dari teman-teman di sini tentunya ada beberapa yang sudah memiliki usaha. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang tahu pengertian dari modal usaha itu. Yang tahu bisa raise hand. Oke, untuk Mas Dani dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tarisa. Menurut saya modal usaha itu adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang mana kekayaan tersebut ini nantinya digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah nilai kekayaan dari perusahaan itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Dani. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau menjawab juga. Ya, silakan Mbak Alvina. Oke, kalau menurut saya modal usaha adalah faktor yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan usaha. Baik. Mungkin ada pendapat yang lain dari teman-teman? Ya, Mbak Rizka, silahkan. Izin menjawab, menurut saya modal itu merupakan kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Baik, terima kasih kepada Mbak Rizka. Dari pengertian modal usaha yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, di sini pengertian modal usaha sendiri menurut KBBI adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk berdagang, melepas uang dan sebagainya. Harta benda, entah itu uang, barang, jasa, atau sebagainya, yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Seperti jawaban Mas Dani tadi ya. Jadi kekayaan yang digunakan untuk menambah kekayaan lagi, seperti itu. Sedangkan menurut Bambang Lianto pada tahun 1997, pengertian modal usaha sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret yang dimaksud adalah modal aktif, sedangkan modal abstrak yang dimaksud sebagai modal pasif. Nah, untuk modal aktif sendiri di sini dibagi menjadi dua, yakni aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk contohnya yaitu tanah, gedung, mesin, dan lain-lain. Sedangkan untuk modal pasif di sini juga dibagi menjadi dua, yakni ada dibagi menjadi dua, yakni modal asing dan modal sendiri. Untuk contohnya ada saham dan obligasi. Next. Nah, untuk jenis-jenis modal usaha akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Yusuf. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Di sini dari teman-teman, apakah ada yang mengetahui apa saja jenis-jenis modal usaha? Mungkin yang mengetahui bisa raise hand. Baik, Mas Dani, silahkan. Untuk jenis modal usaha, kalau misalkan berdasarkan sumbernya itu ada modal sendiri sama modal asing atau pinjaman, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mengetahui juga.
Baik, Saudari Dima, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jenis-jenis modal usaha, misalnya ada modal kerja kotor, modal kerja bersih, sama modal operasional. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lanjut, Mas Andrew. Jadi untuk modal itu sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada modal kerja, yang kedua ada modal investasi atau aset, yang ketiga ada modal operasional. Next. Untuk modal kerjanya itu sendiri yaitu merupakan modal yang digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali dipakai dalam suatu produksi. Modal jenis ini itu diartikan sebagai modal yang diperlukan untuk kebutuhan yang digunakan sehari-hari. Disebut juga dengan modal produksi, dikarenakan modal ini sangat penting untuk memproduksi atau membeli barang usaha. Biasanya modal ini sifatnya jangka pendek dan berfungsi sebagai modal untuk berjaga-jaga dalam berbagai variabel yang mungkin terjadi pada suatu usaha. Next. Yang kedua ada modal investasi atau aset, dikenal sebagai harta tetap, merupakan uang yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang. Apabila usaha yang dijalankan berupa produksi, maka dialokasikan untuk membeli peralatan penunjang dan mesin-mesin pada bidang tertentu. Apabila usaha di bidang jasa, biasanya investasi dalam bentuk sewa atau beli tempat serta peralatan yang mendukung usaha. Modal investasi ini digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Penggunaan utama dari modal investasi jangka panjang ini adalah untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, atau gedung, mesin-mesin, peralatan kendaraan, inventaris, atau pinjaman atau inventaris lainnya. Modal investasi ini juga merupakan porsi terbesar alam komponen pembiayaan suatu usaha dan biasanya dikeluarkan pada awal perusahaan didirikan atau juga bisa untuk perluasan pabrik pada pabrik-pabrik seperti usahanya. Selanjutnya, next. Kemudian yang ketiga ada modal operasional. Modal ini adalah modal yang sudah ditentukan untuk dipakai membayar biaya bulanan yang akan menunjang operasional bisnis. Jadi contohnya itu adalah biaya untuk listrik per bulan, gaji untuk karyawan, tarif air dan telepon, dan juga biaya retribusi. Modal seperti ini memang dimaksudkan untuk membayar tagihan di luar urusan bisnis. Next. Untuk sumber-sumber modal akan dijelaskan oleh Saudara Sandro. Saudara Sandro, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Yusuf. Saya akan menjelaskan tentang apa saja sumber modal usaha. Jadi teman-teman sendiri apakah ada yang sudah tahu apa saja sih sumber modal usaha itu? Silakan Raisen. Silakan Mbak Rizky Nurul Latifah. Izin menjawab, menurut saya untuk sumber modal usaha ini nantinya bisa berasal dari dana sendiri, kemudian bisa juga dari dana hibah, bisa juga dari investor atau kerjasama lain, dan juga dari pinjaman. Seperti itu. Terima kasih. Jawabannya sudah hampir mendekati. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Baiklah, jika tidak ada yang menambahkan. Jadi sumber modal itu dibagi menjadi beberapa jenis dan setiap jenis memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, untuk sumber modal itu ada dari modal sendiri, modal asing, dan modal patungan. Nah, jadi teman-teman sendiri ada yang mungkin sudah mengerti apa itu modal sendiri?
Silahkan Alesgen. Silahkan Mbak Dima siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab terkait modal sendiri yang merupakan modal yang ditanggung atau resikonya itu dari pribadi. Bisa berasal dari simpanan pokok atau simpanan wajib maupun dana cadangan serta hibah seperti itu. Terima kasih Mbak Dima, jawabannya sangat baik. Jadi untuk modal sendiri, itu menurut Mardiatmo pada tahun 2008, mengatakan bahwa modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Jadi modal sendiri itu terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah saudara dan lain sebagainya. Jadi modal sendiri itu modal yang dikeluarkan oleh pemilik usaha itu sendiri. Jadi modal pribadinya. Dan untuk kelebihannya, modal sendiri itu tidak ada biaya seperti bunga atau biaya administrasi sehingga menjadi beban perusahaan. Jadi kalau modal sendiri pasti tidak ada bunga dan biaya administrasi, lalu tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal, lalu tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Dan tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal yang mau mengalihkan ke pihak lain. Dan untuk kekurangan modal sendiri yaitu jumlahnya sangat terbatas. Artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas. Lalu perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru atau calon pedagang usaha baru sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya. Selanjutnya, kurang motivasi pemilik, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri, motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan yang menggunakan modal asing. Selanjutnya untuk modal asing, mungkin dari teman-teman ada yang menyampaikan tentang modal asing. Baik, silakan Cahyani Intan. Baik, terima kasih Mas Cahyo. Untuk modal asing itu adalah modal yang diperoleh dari luar perusahaannya dan itu biasanya diperoleh dari pinjaman. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jawabannya sudah tepat sekali. Jadi modal asing itu adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Nah, ini untuk kekurangan sumber modal asing, yaitu pinjaman dari dunia perbankan. Mohon maaf, ini adalah sumber dana modal asing. Jadi untuk sumber dana modal asing itu ada dari pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta maupun pemerintah atau perbankan asing. Yang kedua ada pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan penggadaian, modal ventura, asuransi leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya. Yang terakhir biasanya dari pinjaman dari perusahaan non keuangan. Lalu untuk kelebihannya, jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Selama dana yang diajukan perusahaan layak, perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha menawarkan dananya ke perusahaan yang dinilai memiliki prospek cerah. Yang kedua adalah motivasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan dari menggunakan modal sendiri. Jika menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk memajukan usaha itu tinggi. Ini sebabnya adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan juga berusaha menjaga image dan
kepercayaan perusahaan yang memberi pinjaman agar tidak tercemar. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertai berbagai kewajiban untuk membayar jasa seperti bunga, biaya administrasi, biaya provisi, dan komisi, materai, dan asuransi. Yang kedua adalah harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang mengalami likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung. Yang terakhir adalah beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar. Selanjutnya adalah modal patungan. Mungkin dari teman-teman ingin menyampaikan mengenai modal patungan. Silakan untuk raise hand. Baiklah, jika tidak, oh iya, itu Mbak Dima Syafa, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab, modal patungan merupakan modal dari beberapa orang. Nah, itu nantinya keuntungannya juga harus dibagi sesuai dengan modal pembagian tersebut. Bergantung dari kesepakatan pada tiap-tiap pihaknya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah tepat sekali. Jadi untuk modal patungan itu merupakan modal yang dengan menggabungkan antara modal yang dimiliki beberapa orang untuk membuat sebuah usaha. Nah, kelebihannya itu kerugian bisnis kecil karena modalnya itu dibagi beberapa orang, jadi kerugiannya juga ditanggung beberapa orang. Yang kedua, modal bisnis kecil ya. Ini kan karena gabungan, jadi modalnya kecil bisa menjadi besar karena digabungkan. Yang ketiga, memperkuat bisnis karena ditanggung beberapa orang, jadi bisa saling menguatkan dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, kekurangan dari modal patungan yaitu adanya perbedaan pendapat dalam pengembangan usaha. Jadi karena modalnya itu patungan, jadi dalam pengembangan usahanya juga itu kan saling memberikan pendapat, dan dalam pengembangannya biasanya ada perbedaan pendapat. Ini menjadi kekurangan dari modal patungan. Yang selanjutnya, profit bisnis terbagi. Karena modalnya itu patungan, jadi nanti profitnya atau keuntungannya nanti juga akan dibagi. Jadi mungkin tidak sebesar jika menggunakan modal sendiri atau modal asing. Selanjutnya, pemodal lain berhenti bekerja sama dalam usaha. Nah, dalam pengembangan suatu usaha yang menggunakan modal patungan, seperti adanya perbedaan pendapat, ini juga bisa menyebabkan pemodal lain tuh berhenti bekerja sama. Nah, ini juga menjadi kekurangan dari modal patungan. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan modal usaha? Mungkin dari teman-teman ingin menyampaikan bagaimana cara menentukan modal usaha. Dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, jika tidak ada, saya lanjutkan. Jadi untuk menentukan modal usaha, yang pertama adalah menentukan tujuan perusahaan. Perusahaan perlu mempertimbangkan tujuan penggunaan pinjaman, suatu pinjaman atau modal. Apakah untuk modal investasi atau modal kerja, apakah sebagai modal utama atau hanya sekedar modal tambahan, apakah untuk kebutuhan mendesak atau tidak. Selanjutnya adalah masa pengembalian modal. Dalam waktu
tertentu pinjaman tersebut harus dikembalikan ke kreditor atau bank. Bagi perusahaan, jangka waktu pengembalian investasi juga perlu dipertimbangkan, sehingga tidak menjadi beban perusahaan dan tidak mengganggu cash flow perusahaan. Sebaiknya jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang selanjutnya, biaya yang harus dikeluarkan. Faktor biaya yang harus dikeluarkan harus dipertimbangkan secara matang. Misalnya biaya bunga, biaya administrasi, provisi dan komisi, atau biaya lainnya. Hal ini penting karena biaya merupakan komponen produksi yang akan menjadi beban perusahaan dalam menentukan harga jual dan laba. Misalnya tingkat suku bunga dan biaya lain yang dibebankan bank dan lembaga keuangan kepada nasabah berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir adalah estimasi keuntungan. Besarnya keuntungan yang akan diperoleh pada masa-masa yang akan datang perlu menjadi pertimbangan. Estimasi keuntungan diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya dalam suatu periode tertentu. Besar kecilnya keuntungan sangat berperan dalam pengambilan dana suatu usaha. Oleh karena itu, perlu dibuatkan estimasi pendapatan dan biaya sebelum memperoleh pinjaman modal. Ya, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Baik, Saudari Farah, bisa dipersilakan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Farah Rafidah. Saya ingin bertanya terkait menilai kebutuhan usaha. Jadi tahapan penting apa saja yang perlu dilakukan saat menilai kebutuhan usaha agar nantinya tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan kebutuhan saat usaha tersebut mulai dijalankan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya, Saudari Lilia Fitria, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, kan terkadang sulit untuk mendapatkan pinjaman modal karena proses seleksi saat pengajuan peminjaman cukup ketat untuk menghindari resiko kredit macet. Lalu bagaimana cara meningkatkan peluang untuk meloloskan pengajuan pinjaman modal yang diinginkan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok kami akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya dari Saudari Nefertiti Rian, dipersilakan. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, salah satu cara untuk menentukan modal, tadi kan adalah dengan modal dari luar atau modal eksternal ya, seperti salah satunya melakukan pinjaman. Nah, apakah ada tips atau ciri pemberi pinjaman yang kredibel, terutama untuk mengurangi kemungkinan penipuan ataupun pinjaman-pinjaman dengan bunga yang tinggi, yang sangat tinggi seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk penyaji ya. Sudah ada 3 pertanyaan, silakan didiskusikan. Berikutnya tadi kita kembali ke topik yang pertama. Bagaimana dari penyaji yang pertama? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ketiga teman-teman yang udah bertanya tadi. Yang pertama ada Mas Dani Firmansyah. Bagaimana cara yang tepat dalam menentukan bentuk organisasi saat ingin mendirikan sebuah usaha? Nah, seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai bagaimana pertimbangan penentuan organisasi. Yang pertama ada tujuan dan bentuk badan usaha. Perusahaannya seperti apa? Karena hal-hal itu akan memengaruhi bentuk organisasi. Yang kedua, jumlah tenaga kerja harus seimbang dengan jumlah aktivitas usaha yang akan dilakukan. Yang ketiga, jumlah aktivitas merupakan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan. Semakin banyak kegiatan dalam bisnis tersebut, maka rentang kendali yang dibutuhkan banyak dan jangkauan atau cabang yang dimilikinya pun luas. Lalu, fleksibilitas. Kemungkinan perusahaan untuk berkembang ke depan juga perlu dipikirkan secara matang. Lalu efisiensi. Agar perusahaan dapat bekerja maksimal, perlu dipikirkan efisiensi biaya yang akan dikeluarkan. Misalnya modal atau jumlah dana yang diperlukan untuk mendirikan usaha, atau waktu untuk mengoperasikan usaha. Lalu tidak lupa pajak. Jumlah pajak yang harus dipenuhi, resiko, pengawasan, dan kemampuan manajerial. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tadi Mas Dani, bagaimana? Ada tanggapan? Insya Allah sudah cukup Bapak, jawaban dari kelompok penyaji sudah cukup menjawab pertanyaan. Ya, kalau sudah cukup menjawab, kira-kira dari apa yang disampaikan itu, kalau Mas Dani mendirikan suatu organisasi usaha, mau memilih yang bentuk apa, Mas? Kalau untuk saat ini lebih memilih untuk ke perseorangan dulu Bapak, karena kan itu mempertimbangkan dari segi ini kan juga masih belum memiliki maksudnya kayak baru akan mendirikan usaha seperti itu, jadi memilih ke perseorangan dulu. Jadi nanti melihat juga perkembangan yang ada, jadi mungkin nanti bisa diubah ke dalam bentuk yang lain seperti itu Pak. Oke, karena sekarang masih ke PT. Karena sekarang masih sendiri ya, jadi ya udah Pak, saya mendirikan sendiri dulu. Nanti kalau sudah punya partner gitu, ya nanti bisa mendirikan bersama teman-teman gitu ya. Oke, terima kasih atas jawaban dan pertanyaan yang telah dibahas. Berikutnya bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky atas waktunya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dima Syafa. Pertanyaannya berupa, konsekuensi dan tantangan apa yang dihadapi apabila membangun kewirausahaan tanpa adanya bentuk organisasi yang spesifik atau yang sesuai dengan teori yang ada. Nah, di dalam usaha itu ada beberapa tantangan yang akan dihadapi ketika membangun kewirausahaan tanpa adanya bentuk organisasi. Menurut kelompok kami, yang pertama itu ada tujuan dan bentuk badan usaha yang tidak jelas arahnya mau dibawa kemana, karena tidak ada bentuk organisasinya. Kemudian yang kedua, dapat menghambat pencapaian target usaha. Kembali lagi ke poin pertama, karena tidak ada tujuan dari kewirausahaan itu, maka dapat menghambat pencapaian target usahanya. Yang ketiga, menghambat dalam penentuan pembagian job desk dan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, karena tidak ada struktur organisasi yang jelas. Yang keempat, tidak fleksibel, karena kemungkinan di perkembangan usaha itu mengikuti seiring dengan perkembangan zaman. Apabila tidak ada struktur organisasi yang jelas, maka tidak akan jelas juga usaha itu mau dibawa kemana, seperti itu. Sehingga dari pemaparan yang saya sebutkan di atas, tadi dapat disimpulkan jika dalam satu bisnis atau usaha tidak memiliki komponen penting dalam struktur organisasi, bisa jadi akan mengalami gangguan ke depannya. Salah satunya dalam hal alur manajemen tadi atau pengolahan. Seperti itu. Untuk Saudari Dima, apakah ada feedback? Ampun, terima kasih banyak atas jawaban. Baik, terima kasih ya. Jadi memang bentuk usaha itu nanti akan menentukan kemana arah dari suatu organisasi usaha. Karena bagaimanapun, kalau tadi ada yang kelemahannya adalah biasanya pemimpinnya ini menggunakan tujuan pribadi sebagai tujuan usaha. Nah itu paling enggak ya masih ada tujuan. Tapi ketika tidak ada struktur yang jelas, ini yang ketua siapa, yang
bendahara siapa, pembagiannya tidak jelas, maka job desk-nya jadi berantakan. Mau jalan kemana? Nah, itu nanti akan lebih banyak berantemnya gitu ya. Jadi harus jelas. Kalau memang strukturnya berada di bawah garis lini, ya harus nurut sama atasan. Nah, seperti itu. Sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Terus, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya. Berikutnya adalah pertanyaan dari Mbak Ayu Fatimah. Pertanyaannya, apakah saat mendirikan usaha harus ada organisasi terlebih dahulu? Apa yang terjadi apabila saat mendirikan usaha belum membentuk suatu sistem organisasi? Nah, menurut kelompok kami, tentunya tidak harus untuk skala usaha kecil. Misalnya seperti warung kopi, warnet, jualan gorengan, atau yang lain-lain. Nah, berbeda halnya dengan usaha yang lebih besar karena dibutuhkan perencanaan, persiapan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Struktur organisasi secara jelas mampu memisahkan tanggung jawab dan wewenang anggotanya. Jika dalam satu bisnis atau perusahaan tidak memiliki komponen penting dalam struktur organisasi tersebut, bisa jadi akan mengalami gangguan ke depannya. Salah satunya dalam hal alur manajemen dan pengelolaan. Bagaimana Mbak Ayu Fatimah, apa ada feedback? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa jawabannya juga sudah mewakili gitu ya. Jadi memang bentuk usaha itu penting. Kalau begitu, karena tadi dari tim penyaji sudah menjelaskan bentuk usaha, kira-kira dari semua bentuk usaha itu yang mana yang akan diterapkan oleh tim penyaji? Mbak Mutamatul, Mbak Cantika, dan Mbak Rindi. Oke Pak, bagaimana? Mohon maaf tadi ada gangguan. Oke, silakan dari semua bentuk yang tadi sudah dibahas, kira-kira dari kelompok penyaji ini mau mengembangkan bentuk usaha yang seperti apa? Bentuk organisasi usaha seperti apa? Yang mana? Dari kelompok kami, memungkinkan kami akan membentuk usaha sesuai dengan organisasi yang berupa garis atau lini. Jadi wewenangnya berdasarkan wewenangnya gitu Pak. Karena menurut garis atau lini. Karena menurut kelompok kami bagian direkturnya itu lebih simpel dan lebih tertata. Jadi kayak direktur terus langsung menuju ke manajer, terus di bawahnya juga manajer menaungi anggotanya, seperti itu. Baik, jika memang seperti itu, nanti kendalanya adalah biasanya tidak semua orang bisa memimpin ya, dan tidak semua orang mau dipimpin. Karena itu di dalam bentuk, sudah tahu bentuknya, sudah harus bisa menentukan, oh saya ini posisinya di mana. Oh siapa yang cocok menjadi direktur, oh siapa yang cocok menjadi manajer. Itu nantinya tantangan berikutnya dalam membentuk suatu badan usaha, organisasi usaha. Baik, terima kasih untuk tim penyaji. Ada yang ingin ditanyakan dari semua yang hadir? Cukup? Jika cukup, kita beri aplaus untuk penyaji pertama. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan ke penyaji kedua. Bagaimana, sudah siap Mas Cahyo? Mas Muhammad Saifullah? Oh ya, Mas Cahyo ini ya. Oke. Silakan Mas Cahyo. Setelah saya akan menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Nefertiti tentang tips atau ciri pemberi pinjaman yang kredibel, terutama untuk mengurangi kemungkinan penipuan atau pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Nah, jadi untuk mencari pemberi pinjaman yang kredibel itu yang pertama yang harus pertama kali dicek yaitu adalah apakah pemberi pinjaman itu terdaftar di OJK. Jadi OJK itu adalah otoritas jasa keuangan yang mengawasi semua kegiatan
jasa di bidang keuangan. Nah, itu harus dicek apakah terdaftar di OJK. Karena kalau tidak terdaftar di OJK, ada kemungkinan itu melakukan penipuan atau mungkin bunganya tinggi atau dan lain sebagainya. Karena untuk terdaftar di OJK itu ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu yang kedua adalah memahami syarat dan ketentuan dalam melakukan pinjaman. Jadi syaratnya itu seperti apa, nanti bunganya seperti apa, itu harus kita pahami agar kita tidak terjebak dari pemberi pinjaman dengan modal tinggi atau penipuan. Nah, kita harus mencari pemberi pinjaman yang transparan tentang syarat ketentuannya, mungkin bunga-bunganya dan lain sebagainya. Itu kita mencari yang transparan. Tapi yang paling utama adalah kita harus mengecek apakah itu terdaftar di OJK atau tidak. Karena yang akhir-akhir ini terjadi itu mengenai pinjaman online itu banyak yang tidak terdaftar di OJK, jadi dalam prakteknya itu banyak yang melakukan penipuan dan lain-lain. Mungkin dari Mbak Nefertiti ada feedback. Ya, terima kasih Mas Cahyo. Bagaimana Mbak Nefertiti? Jadi pinjam berapa? Enggak ya? Alhamdulillah belum mau pinjam Bapak. Mana? Dari yang disampaikan Mas Cahyo, apakah ada gambaran terkait, oh ini adalah suatu lembaga pinjaman yang bisa dipercaya? Apakah sudah ditangkap pesannya? Bagaimana Bapak maksudnya? Dari apa yang tadi disampaikan Mas Cahyo, apakah sudah bisa memberikan gambaran terkait jasa pinjaman yang ada? Iya Bapak, sudah sangat menjawab. Oke, kalau begitu dari semua macam cara memperoleh modal yang tadi sudah disampaikan oleh tim penyaji, cara mana yang akan dipilih oleh Mbak Nefertiti? Kalau dari saya pribadi untuk sekarang mungkin dari dana sendiri terlebih dahulu Bapak. Alasannya? Mungkin karena kalau dari saya pribadi belum berani mengambil resiko untuk melakukan pinjaman seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Kalau dari Mas Cahyo? Ya, kalau saya lebih mengutamakan dana sendiri karena ya saya sendiri belum memiliki penghasilan utama untuk membuat sebuah usaha. Atau jika ternyata dana sendiri itu tidak mencukupi, bagaimana Mas? Apakah tidak jadi buka usaha atau gimana? Mungkin saya melakukan pinjaman tapi tidak ke jasa keuangan yang ada bunganya. Mungkin saya meminjam ke teman saya. Oh ya, jadi untuk teman-temannya Mas Cahyo siap-siap dimintai pinjaman ya. Ini Mas Cahyo mau pinjam uang misalnya. Oke, jadi bagaimana cara memperoleh modal? Tadi sudah dijelaskan oleh penyaji, ada dampak positifnya, ada negatifnya. Kita kalau pinjam ke lembaga, jelas kita punya dana modal yang lebih banyak daripada kita pakai dana pribadi. Karena memang ya mungkin akan sedikit berbeda ya, kecuali kalau sudah punya harta yang melimpah gitu ya, turun-temurun gitu ya, jadi buka usaha gampang gitu. Itu juga bisa seperti itu. Namun tadi juga disebutkan walaupun ternyata ini tim penyaji ini agak tricky gitu ya. Agak disampaikan kalau kita pinjam, nah itu nanti motivasinya akan lebih bertambah Pak. Soalnya dikejar-kejar sama penagih hutang. Jadi harus seperti itu. Ya, tetap ada positif dan negatifnya. Nah, jadi harus diperhatikan. Bagaimana kalau misalkan mau pakai saham atau pakai jasa peminjaman, nah, resiko itu harus dipertimbangkan. Dan tentunya struktur dari organisasi tadi akan menentukan apakah mau menggunakan ini atau menggunakan itu.
menggunakan cara ini, karena itu nanti risikonya akan ditanggung oleh pimpinan, gitu ya. Oke, cukup untuk pertanyaan yang pertama. Berikutnya Mas Cahyo. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farah. Itu pertanyaannya, tahapan penting apa saja yang perlu dilakukan saat menilai kebutuhan usaha agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan kebutuhan pada saat usaha hendak dijalankan. Menurut saya, jadi tahapan yang pertama itu menentukan jenis-jenis kebutuhan secara lengkap. Misalnya jika kita akan membuka bisnis kuliner, kita harus menentukan jenis kebutuhannya apa saja, misalnya kayak seperti ayamnya, apa tepungnya terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada menentukan komponen harga pada setiap jenis kebutuhan tadi. Jadi kita menentukan ketika memulai usaha itu, kita membeli komponen seperti tadi kan kuliner, jadi kayak seperti ayam gepreknya itu per kilo berapa, terus kemudian tepungnya itu berapa, dan bumbu-bumbu dapur yang lain itu berapa, seperti itu. Kemudian harga pada setiap komponen itu juga harus ditetapkan sesuai dengan modal kita sendiri. Itu juga disesuaikan dengan kebutuhan juga nantinya. Seperti misalnya kita membuka kuliner tadi seperti ayam geprek itu membuka di daerah Malang Kota misalnya. Jadi kebutuhan ayam geprek di Malang Kota itu seberapa ketika kita akan memulai usaha. Seperti itu. Kemudian hasil penilaian yang sudah didapat itu disusun secara rinci sehingga terlihat jelas apa saja yang dibutuhkan untuk keperluan tadi. Kemudian menghitung total biaya yang dibutuhkan untuk memulai atau mendirikan usaha tersebut tadi. Itu mungkin dari jawaban dari saya. Apakah ada feedback dari Farah? Baik, terima kasih Mas Yusuf. Bagaimana Mbak Farah? Dari saya sudah cukup jelas, terima kasih. Ya, jadi tadi Mas Saifullah Yusuf ya, mencontohkan atau mau membuka usaha ayam geprek gitu ya. Itu kan ada kegiatan untuk studi tadi, studi kelayakan. Kalau saya beli ayam di sini, layak nggak ya? Bagaimana ayamnya? Tepungnya bagaimana ini nanti? Sambelnya, itu kegiatan pasti ada biayanya. Itu yang dimaksud dengan modal pra-investasi. Sedangkan yang termasuk modal investasi, yang mana Mas? Untuk bagian modal tadi telah dijelaskan sama Sadro, Pak, yang di PPT tadi. Ya, kan diskusi juga. Oh iya. Gimana Mas ya? Tadi kalau Mas Yusuf ya? Ya. Kalau mau buat ayam geprek, investasinya apa? Contoh modal investasinya? Mungkin apa ya? Dimulai dari investasinya. Mungkin dari teman yang lain bisa menjawab. Saya masih bingung terkait itu, Pak. Oke, Mbak Farah. Gimana Mbak Farah? Itu tadi hanya contoh, Pak. Ya, direalisasikan juga enggak apa, Mas. Bukan ayam geprek gitu ya. Jadi yang namanya modal pra-investasi itu hanya sesaat. Oh, untuk ini selesai. Tapi kalau modal investasi itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama dan berulang-ulang. Contohnya wajan. Oh, beli wajan, Pak. Oh, beli ulekan. Nah, itu investasi. Oh, tokonya, tanahnya. Nah, itu semua masuk dalam modal investasi. Nah, itu harus dipikirkan. Kebanyakan yang dilakukan adalah yang dipikirkan itu yang investasi. Tapi biaya seperti yang kegiatan studi kelayakan, harus ngecek ini, ngecek itu malah tidak dipikirkan. Sehingga modalnya itu seolah-olah cuma sedikit. Gitu ya. Seperti itu, Mas Yusuf dan Mbak Farah, juga yang lainnya. Berikutnya dari tim penyaji, masih ada satu pertanyaan lagi. Baik, untuk pertanyaan terakhir tadi dari Mbak Lilia Fitria ya. Pertanyaannya, terkadang sulit untuk mendapatkan pinjaman modal karena proses seleksi saat pengajuan peminjaman cukup ketat untuk menghindari resiko kredit macet. Lalu bagaimana cara meningkatkan peluang untuk meloloskan pengajuan pinjaman modal yang diinginkan?
Jadi intinya gimana caranya biar kalau mengajukan kita bisa lolos gitu ya. Kalau dari saya sendiri, pengalaman teman saya ya. Jadi saya dan teman saya ini punya kedai, tapi kita beda brand, cuman berada di tempat yang sama. Jadi satu tempat itu ada banyak brand gitu. Teman saya ini jual makanan berat, jual mie gitu, mie level-level gitu ya. Nah, dia ini mengajukan pinjaman yang ada contohnya waktu itu pakai KUR. KUR itu kredit usaha rakyat ya, seperti itu kalau nggak salah. Nah, untuk cara-caranya yang pertama di situ kita harus menjaga rekam jejak rekening kita. Jadi sebelum ketika kita meminjam uang, akan mengajukan peminjaman uang, kita harus melihat apakah rekam jejak peminjaman kita itu bagus. Kayak misal kalau kita pernah pinjam ke bank, tapi kita bayarnya telat atau bahkan nggak terbayar. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan dari yang mau meminjamkan, seperti itu. Yang kedua, melihat platform yang digunakan. Maksudnya ini kayak selain di membuka kedai, kami ini juga menjual produk kami di e-commerce, kayak mungkin di Shopee atau lewat sosial media yang lain seperti itu. Karena itu juga merupakan salah satu pertimbangan di mana kita itu mengikuti teknologi yang otomatis secara tidak langsung akan menimbulkan banyak orang yang tahu, sehingga banyak konsumen yang berminat akan produk kami itu. Nah, untuk selanjutnya menentukan detail seperti nominal, kayak yang sudah saya jelaskan tadi, yang di tabel-tabel itu kan rinci, kayak uangnya itu mau dipakai apa aja, terus tujuan kita meminjam itu untuk apa, terus jangka waktu kita meminjamnya itu berapa lama, sumber dana untuk mengembalikan. Jadi kayak sumber dana untuk mengembalikan ini maksudnya kita mau mengembalikan uang pinjaman tersebut itu dari uang yang mana, apakah dari pendapatan kita pribadi atau dari yang produk yang sudah kita jual itu, seperti itu. Untuk selanjutnya melengkapi semua dokumen persyaratan. Nah, dokumen persyaratannya ini kan ada banyak. Nah, itu harus lengkap semua kita mengajukan, jangan ada yang kayak yang ini masih belum ada, yang bagian ini masih belum ada, tapi yang lain sudah ada. Walaupun itu cuma satu dokumen, itu juga menjadi pertimbangan dari pihak yang mau meminjamkan modal ke kita. Selanjutnya, menyiapkan jaminan. Nah, jaminannya ini minimal senilai dengan modal yang mau kita pinjam, atau boleh lebih dari yang modal yang mau kita pinjam, seperti itu. Untuk selanjutnya, nah di sini orang yang mau meminjamkan atau lembaga yang mau meminjamkan modal ke kita tentunya juga melihat sudah berapa lama kita memulai usaha tersebut. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan, karena kalau kita masih baru memulai, biasanya lembaga atau orang yang mau meminjamkan itu masih kurang mau, lebih memilih lebih memilih orang-orang yang sudah lama dalam berwirausaha, kayak gitu. Jadi berapa lama kita memulai usaha itu juga merupakan salah satu pertimbangan. Yang terakhir di sini menjaga kestabilan bisnis. Jadi kan kalau dari waktu yang lama itu tadi ya, kita orang yang mau memberikan modal atau lembaga yang mau meminjamkan modal ini bisa tahu, selama jangka waktu segini penjualan mereka stabil. Ternyata penjualan mereka masih naik turun. Ternyata masih turun terus, dari awal sampai akhir turun terus. Kan itu juga menjadi salah satu pertimbangan dari pihak yang mau meminjamkan modal, seperti itu. Apa ada feedback dari Mbak Nilia atau teman-teman yang lain? Terima kasih Mbak Clarissa. Sepertinya sudah sangat berpengalaman ini ya. Pernah mengajukan kredit, Mbak? Kalau untuk usaha saya sendiri masih belum, Pak. Kalau untuk yang lain? Untuk yang teman saya ini sudah pernah, tapi
waktu itu nggak sampai diterima karena ada berkas yang kurang itu tadi. Cuman berkasnya saya kurang tahu. Oh iya, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mbak Lilia yang menanyakan tadi? Menurut saya sudah cukup jelas, Bapak. Terima Ya. kasih, Mbak Tarisa. Ya, jadi tadi kan ditanyakan bagaimana biar bisa lolos ya dipinjemi gitu ya, istilahnya diberikan kredit. Ya kalau sulit-sulit kan ada itu ya, pinjol gitu ya, pinjaman online gitu ya. Ya, kenapa kok nggak dijawab seperti itu Mbak Tarisa? Karena kalau pinjol seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Andro tadi, banyak yang masih belum terdata di OJK. Lalu kalau pinjol itu juga bunganya kadang ini Bapak, terlalu besar. Jadi berapa yang kita pinjam, misalnya minjamnya 20 juta, kembalikannya harus 60 juta. Jadi lebih berkali-kali lipatnya seperti itu. Oke, jadi memang harus diperhatikan seperti itu ya. Kalau semakin mudah prosesnya, kalau kita lihat tadi dari yang disampaikan Mbak Tarisa itu kan banyak yang perlu disiapkan, banyak harus ngurus ini. Nah, itu pasti aman gitu ya. Sedangkan kalau yang paling mudah-mudah itu, nah ini biasanya banyak yang tergiur. Oh, cukup foto KTP langsung dapat pinjaman 10 juta. Oh, itu kan semakin mudah prosesnya pasti nanti di belakang ada yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu bijak-bijak ya, ini jangan sampai terjerat tagihan pinjol gitu ya. Oke, memang pinjaman itu juga tidak dapat terlepas dari personal branding. Misalkan di sini Mas Cahyo sering pinjem nih sama Mbak Tarisa, sering pinjem, tapi dikembalikannya tepat waktu, bahkan ditambahi sama Mas Cahyo. Nah itu pasti nanti kalau pinjem lagi gampang, yang pinjem lagi ini kasih, karena seringnya ditambahi gitu sama Mas Cahyo. Jadi hal-hal semacam itu juga berlaku di dalam usaha, bagaimana usahanya, bagaimana tempat usaha, bagaimana prospek bisnisnya, track record-nya, keuangannya itu juga akan berpengaruh. Oleh karena itu sejak awal pembukuan keuangan itu juga menjadi branding dari suatu organisasi usaha. Karena nanti dari situ lembaga dapat melihat bagaimana track record keuangannya. Coba kalau di sini ya, atau mungkin kita Anda semua lakukan introspeksi. Pernah nggak mencatat pembukuan dari usahanya, baik itu yang reseller maupun usaha sendiri maupun yang lain? Pernah nggak mencatat? Kalau sudah pernah dicatat dengan rapi, insya Allah akan aman. Sehingga tidak ada lagi yang uangnya kepakai buat jajan Pak, kecampur sama uang pribadi. Nah, itu tidak akan terjadi seperti itu. Terlebih lagi ketika nanti badan usahanya tidak perseorangan. Nah, itu harus ada pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan. Oleh karena itu nanti perlu manajemen keuangan. Dan itu kita akan bahas juga di topik yang akan datang. Baik, sampai sini ada yang ingin disampaikan dari tim penyaji terlebih dahulu? Cukup? Dari yang lain? Cukup ya? Jika cukup, kita akhiri untuk diskusi pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat. Kita tahu teorinya, sehingga ketika nantinya melakukan usaha, tidak lagi jatuh atau salah dalam memilih atau melangkah gitu ya. Sehingga usahanya dapat menjadi usaha yang sukses. Kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.